ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu, aku bersembunyi. firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Selamat pagi adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Pagi hari ini saya masih yang akan membawakan pelajaran sekolah minggu kita, karena pagi hari ini Tante Koni masih belum sehat betul. Kita akan doakan Tante Koni nanti juga di dalam doa kita.
Mari kita buka pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, karena pada hari ini Engkau memberikan kepada kami berkat-Mu. Berkat itu berupa kami boleh mendengar firman-Mu, belajar akan firman, dan kami boleh memohon urapan dari Roh Kudus-Mu, bukan hanya untuk mengerti firman, tapi juga untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa di surga, sehingga apa yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pelajaran pagi hari ini adalah pelajaran 4, temanya Tuhan mengasihiku yang berdosa. Ayat-ayat yang akan diambil adalah dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 14. Pelajaran 4 dari buku LLB kita ini di dalam membicarakan tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dibagi menjadi 2. Yaitu dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 8 dan Kejadian 3 ayat 9 sampai 14. Ayat 1 sampai 8 buku kita ini berbicara mengenai Tuhan memberi kesempatan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi menempatkan manusia di taman yang bernama Taman Eden. Tuhan memberikan kuasa atau tugas kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara ciptaannya itu. Di Taman Eden, Allah berpesan, semuanya bisa dimakan oleh manusia dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan dimakan. Tuhan sudah mengingatkan manusia agar mereka tidak memakan buah dari pohon ini. Tapi manusia melanggarnya. Poin yang ingin disampaikan di sini adalah Tuhan memberi kesempatan. Artinya manusia itu diberi kesempatan untuk memilih. Manusia bisa memilih untuk mematuhi firman Tuhan, yaitu tidak memakan buah dari pohon ini. Atau manusia bisa memilih untuk tidak mematuhi firman Tuhan. Jadi sebagai salah satu perwujudan dari Tuhan mengasihi manusia adalah Tuhan sejak awal sudah memberi kesempatan kepada manusia untuk memilih. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Sampai hari ini pun Tuhan masih memberi kita kesempatan. Tuhan masih memberi kita kebebasan. Hargailah kesempatan dan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada adik-adik semua sebagai tanda bahwa Tuhan sangat mengasihi adik-adik. Kedua, dari Kejadian 3 ayat 9 sampai 14, buku kita ini menampilkan poin bahwa Tuhan Allah lah yang menghampiri manusia. Artinya, pada saat manusia ini sudah jatuh di dalam dosa karena mereka berdua melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pohon itu, bukannya manusia yang minta ke Tuhan untuk diampuni, tapi Tuhanlah yang datang ke manusia, menghampiri si manusia itu, menjangkau manusia itu, untuk membawa manusia itu ke hadirat Tuhan. Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk memuliakan dan mengikuti dan mentaati kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki manusia harus mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan dirinya. Namun manusia memutuskan untuk melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Meskipun demikian, Tuhan tetap mencari mereka. Kejadian 3 ayat 9 menunjukkan apa yang Tuhan lakukan, yaitu Tuhan mendatangi manusia itu dan mengajukan pertanyaan, di manakah engkau? Hari ini pun adik-adik, Tuhan masih melakukan hal yang sama. Kita tahu Alkitab mengatakan, kenyataan juga menunjukkan bahwa setiap hari kita, saya, adik-adik semua
melakukan dosa demi dosa, yaitu melanggar firman Tuhan, melanggar firman Tuhan, melanggar firman Tuhan. Tapi Tuhan tetap mencari kita, Tuhan tetap menjangkau kita. Dan Tuhan lakukan itu karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat mengasihi adik-adik, sangat mengasihi manusia. Kita akan mendengarkan pemaparan mengenai hal ini lebih dalam lagi di dalam segmen berikut. Mari kita dengarkan dulu segmen itu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Kejadian 2 ayat 16 sampai 3 ayat 15. Tema yang akan kita bicarakan adalah Tuhan mengasihiku yang berdosa. Kita akan terlebih dahulu melihat mengenai aku yang berdosa, manusia yang berdosa. Dalam renungan firman Tuhan kali ini kita akan melihat bahwa manusia itu berdosa atau tidak dari bagaimana si manusia itu mematuhi firman Tuhan. Mari kita mulai dengan firman Tuhan yang ada di Kejadian 2 ayat 16 dan ayat 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Firman Tuhan ini dan firman Tuhan yang ada di Perjanjian Lama, yang ada di Perjanjian Baru adalah sangat jelas. Semua firman Tuhan adalah sangat jelas. Di ayat 16 dan 17 ini firman Tuhan dengan sangat jelas menunjukkan apa yang boleh dilakukan oleh manusia. Yang dalam hal ini adalah semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dan dengan sangat jelas firman Tuhan menunjukkan apa yang tidak boleh atau jangan dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Di ayat-ayat berikut kita melihat bahwa firman Tuhan ini dilanggar oleh manusia. Hari-hari ini kita melihat manusia-manusia melanggar firman Tuhan. Banyak sekali alasannya. Ada yang mengatakan karena ditipu oleh setan lah, ada yang mengatakan karena ditipu oleh orang lain lah, ada yang mengatakan bahkan karena ditipu oleh dirinya sendirilah. Namun kalau kita perhatikan apa yang ada di Alkitab dan apa yang terjadi di hari-hari ini, manusia melanggar firman Tuhan atau tidak melakukan firman Tuhan karena mereka tidak mengetahui firman Tuhan itu. Pertama, mereka tidak mengetahui firman Tuhan yang benar, seperti misalnya apakah firman Tuhan itu betul-betul datangnya dari Tuhan seperti yang disampaikan oleh kitab suci atau Alkitab, atau datangnya dari orang lain dan sudah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga menjadi mirip-mirip dengan firman Tuhan. Kedua adalah mereka membaca firman Tuhan yang benar, namun mereka tidak mengerti firman Tuhan itu dengan benar. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan dengan perkataan Tuhan itu. Jadi, ketahuilah firman Tuhan yang benar dan dengan benar. Mari kita lihat perkataan ular. Yang kita tahu ular di sini dipakai oleh iblis atau setan. Di dalam konteks renungan kita kali ini, si ular itu hanya berbicara 2 kali. Pertama di ayat 1, kedua di ayat 4 dan 5. Ayat 1, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 4, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perkataan si ular ini seakan-akan mengutip firman Tuhan.
Dengan berani di ayat 1, si ular ini berkata, tentulah Allah berfirman. Bukan hanya dengan berani si ular ini berkata tentulah Allah berfirman, tetapi dia juga seakan-akan mengutip firman itu. Perhatikan yang dikatakan oleh si ular. Semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya. Mirip-mirip dengan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan di Kejadian 2 tadi, bukan? Padahal firman Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Apa yang dikatakan oleh si ular ini sangatlah berbahaya. Terutama kalau yang dikatakan si ular ini sampai ke telinga manusia yang tidak mengetahui firman Tuhan yang benar, yang tidak mengetahui firman Tuhan dengan benar. Kita akan melihat di ayat selanjutnya reaksi dari si perempuan itu setelah berkomunikasi dengan si ular. Apapun juga yang akan kita dengarkan dari apa yang saya akan renungkan bersama dengan kita semua. Ada yang bilang, oh perempuan itu ditipu oleh si ular. Ada yang bilang, oh perempuan itu bergumul dengan dirinya sendiri dan dia kalah oleh dirinya sendiri. Tapi perhatikan ini dengan jelas, menurut Alkitab, si perempuan ini tidak mengetahui firman Tuhan yang benar dan dengan benar. Kenapa saya katakan begitu? Kalau dia mengetahui firman Tuhan yang benar dan dengan benar, maka dia akan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan tidak ada kekuatan setan macam apapun yang bisa masuk ke dalam tubuh anak Tuhan yang dikuasai oleh Roh Kudus. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh si perempuan itu. Di ayat 2, lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Perkataan perempuan itu seakan-akan mengutip firman Tuhan. Bahkan si perempuan itu berkata, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Perhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan di Kejadian 2, janganlah kau makan buahnya. Berbeda yang disampaikan oleh perempuan itu dan disampaikan oleh Tuhan, berbeda. Kenyataan bahwa si perempuan itu mengimani bahwa apa yang ada di dalam pikirannya yang dia katakan sebagai Allah berfirman tadi adalah firman Tuhan, padahal itu bukan firman Tuhan, membuka peluang untuk setan masuk ke dalam pikiran si perempuan itu. Sebagai contohnya kata raba yang dikatakan oleh si perempuan itu tapi tidak ada di dalam firman Tuhan. Setan bisa masuk ke dalam pikiran si perempuan itu melalui kata raba ini. Mungkin setan akan berkata, masa meraba buah itu saja tidak boleh sih? Kan bukan dimakan, cuma diraba. Hal-hal semacam inilah yang sangat berbahaya, yang kemudian akan membuat si perempuan itu jatuh di dalam dosa. Yang dalam hari ini, kalau kita tidak mengerti firman Tuhan yang benar dan firman Tuhan dengan benar, hal-hal yang seperti dialami si perempuan itu bisa terjadi di hari ini pada kita semua anak-anak Tuhan, yang mengakibatkan setan akan masuk dan mengambil kesempatan untuk membuat anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa. Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan oleh suaminya, suami si perempuan itu. Di ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kita melihat dengan jelas dari ayat ini bahwa suami si perempuan itu bersama-sama dengan perempuan itu. Pada saat si perempuan itu sedang digodai oleh ular, dia bergumul dengan perkataan-perkataan yang dikeluarkan dari mulut ular tapi dari setan.
pada saat si perempuan itu sedang bergumul dengan dirinya sendiri, tapi si suami yang bersama-sama dengan perempuan itu tidak mengatakan satu kata apapun. Bahkan kemudian si suami ini malah memakan buah pohon itu. Orang boleh menafsirkan macam-macam mengenai apa yang terjadi pada si suami ini. Tapi yang jelas dari apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya, si suami ini tidak mengetahui firman Tuhan yang benar dan dengan benar. Seseorang yang mengetahui firman Tuhan yang benar dan dengan benar akan dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak bisa ditembus oleh kekuatan setan manapun, maka si suami ini akan tahu bahwa dia harus melindungi istrinya pada saat istrinya sedang bergumul. Dia harus mempertahankan kebenaran firman Tuhan, bukan malah melanggar firman Tuhan dengan memakan buah pohon itu. Jadi jelaslah di sini Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Si perempuan itu, si suami perempuan itu yang mewakili kita semua, anak-anak Tuhan pada hari ini, melakukan dosa terhadap Tuhan. Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya, menunjukkan secara tersurat dan tersirat dosa macam apa yang sedang dilakukan oleh manusia-manusia ini. Dari ayat ini kita membaca secara tersirat, mengerti bahwa si perempuan itu menganggap penglihatannya lebih baik dan lebih sedap daripada firman Tuhan. Artinya si perempuan itu menganggap pemikirannya lebih baik daripada firman Tuhan. Mengikuti firman Tuhan artinya menyembah Tuhan. Mengikuti pikiran sendiri dengan mengabaikan firman Tuhan artinya, pertama, yang melakukan hal ini sedang menyembah dirinya sendiri, bukan menyembah Tuhan. Artinya yang melakukan ini sedang menyembah ilah lain. Penyembahan terhadap ilah lain adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kedua, dia memasukkan ke dalam pikirannya ada dua macam Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan yang memberikan firman Tuhan sebagaimana di Alkitab. Kedua adalah Tuhan di dalam tanda kutip yang memberikan pemikiran kepada dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Alkitab mengatakan menduakan Tuhan. Tuhan sangat membenci orang-orang yang menduakan Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang dikatakan oleh Alkitab. Kesalahan atau pelanggaran yang kedua yang dilakukan oleh manusia-manusia ini adalah mereka tidak taat. Mereka melanggar. Mereka melakukan dosa pada Tuhan dengan cara mereka tidak mematuhi firman Tuhan. Hal ini terjadi pada si perempuan itu dan pada suaminya, yaitu pada saat mereka berinteraksi dengan si ular yang mengakibatkan mereka meragukan firman Tuhan, dan pada saat mereka jelas-jelasan melanggar firman Tuhan itu dengan memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan. Untuk manusia-manusia yang sudah begitu diberkati oleh Tuhan, seperti si perempuan itu dan suaminya, sudah diciptakan segambar dengan Tuhan, sudah dikaruniakan seluruhnya yang ada di dunia, yang Tuhan berikan pada mereka di Taman Eden untuk mereka kuasai, untuk mereka nikmati. Tapi mereka masih juga melanggar firman Tuhan, berbuat dosa, menduakan Tuhan, menyembah ilah lain. Alkitab mengatakan orang-orang seperti ini pantas dihukum mati. Dan itulah yang terjadi pada bangsa Israel sebagaimana kita baca di Perjanjian Lama. Mereka melanggar firman Tuhan, mereka dihukum mati oleh Tuhan. Kita akan melihat di dalam konteks renungan kita kali ini bagaimana Tuhan tetap mengasihi manusia-manusia itu yang adalah perwakilan dari kita semua.
Artinya Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi saya, meskipun kita atau saya melanggar firman Tuhan. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Penafsiran mengenai ayat ini mengatakan Tuhan melakukan itu karena kasih-Nya kepada manusia-manusia itu. Seperti tadi kita bicarakan bahwa di perjanjian lama orang-orang seperti manusia-manusia ini dihukum mati, tapi bukan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Bukan manusia-manusia itu kemudian disambar petir atau digigit binatang buas sebagai hukuman atas dosanya, tetapi Tuhan justru berinisiatif mencari manusia-manusia berdosa ini. Di hari-hari ini Tuhan berinisiatif mencari mereka-mereka yang terhilang. Ini adalah manifestasi dari kasih Tuhan kepada manusia, kepada saya dan Anda, yang luar biasanya kasih itu. Sehingga meskipun kita berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan justru mencari kita untuk menunjukkan kasih-Nya pada kita itu. Dan tanggapan yang benar dari manusia-manusia atas Tuhan mencari kita karena kasih-Nya adalah si manusia-manusia itu harus jangan lari dari Tuhan pada saat manusia-manusia itu melakukan dosa, tapi datanglah kepada Tuhan untuk bertobat. Dan dari pertobatan itu Tuhan akan menyelamatkan si manusia-manusia yang bertobat. Dan kalau si manusia-manusia yang bertobat ini sudah mengenal Tuhan, maka Tuhan akan mengkuduskan mereka, akan mensucikan mereka. Dan kasih Tuhan yang luar biasa kepada manusia, kepada kita, ditunjukkan oleh Tuhan di ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dari ayat 15 ini, istilah proto-evangelion yang dipakai di seminari-seminari muncul. Artinya kabar baik sebelum kabar baik itu tiba. Kita tahu bahwa kabar baik itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ayat 15 ini difirmankan oleh Tuhan jauh sebelum perjanjian baru, jauh sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Tapi isi dari ayat 15 ini adalah janji Tuhan yang difirmankannya kepada manusia akan kedatangan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sebagai juru selamat dunia, juru selamat manusia, juru selamat kita semua. Hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi aku. Demikianlah renungan firman Tuhan kali ini. Saya akan menutupnya dengan kita bersama-sama melihat beberapa penerapan. Penerapan pertama adalah sebagai anak-anak Tuhan yang sejati. Janganlah lari dari Tuhan pada saat kita melakukan dosa. Bahkan dengan berdoa memohon Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Bertobatlah. Dan penerapan yang kedua adalah dengan berdoa memohon Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Bacalah dan mengertilah firman Tuhan. Pada saat Anda membaca firman Tuhan, bacalah sampai Anda mengerti firman Tuhan yang benar itu yang mana, sampai Anda betul-betul mengerti firman Tuhan yang Anda baca dengan benar. Dengan melakukan semua itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, saya mengimani bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan pada saat anak-anak Tuhan memuliakan Tuhan, Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan akan memberkati anak-anaknya yang memuliakannya dengan luar biasa. Amin. Adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari apa yang sudah kita dengarkan sejak awal tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan memberi mandat kepada kita, kepada adik-adik, kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden dengan segala isinya. Tetapi manusia lebih mengikuti keinginannya sendiri daripada mentaati perintah Tuhan. Akibat dari itu,
manusia jatuh dalam dosa. Namun Tuhan sampai hari ini masih memberikan kesempatan pada manusia, yaitu kepada mereka-mereka yang datang kepada Tuhan atas panggilan Tuhan, di manakah engkau, dan mengakui dosa-dosanya dan bertobat dari dosa-dosanya, yaitu melanggar firman Tuhan. Tuhan melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, akan mengampuni dosa-dosa manusia itu, dosa-dosa kita, dosa-dosa adik-adik semua, asal kita percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan betul-betul mengasihi kita meskipun kita berdosa. Ada beberapa penerapan yang sudah disampaikan dari pemaparan tadi. Buku ini menambahkan beberapa penerapan lagi. Pertama, jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menguasaimu dan mengendalikanmu, adik-adik. Kedua, coba sampaikan kesaksianmu tentang betapa besar kasih Allah terhadap kamu yang berdosa. Dan yang ketiga adalah, tulislah komitmen kamu, adik-adik, untuk berubah dan menyatakan ucapan terima kasihmu kepada Tuhan atas apa yang Tuhan lakukan kepada kita, yang dalam konteks ini adalah Tuhan begitu mengasihi kita meskipun kita berkali-kali dalam kehidupan kita berdosa terhadap Tuhan. Tulislah komitmen itu dan berilah kesaksian di depan kelas. Demikianlah adik-adik pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran ini, ada ayat hafalan yang sebagai anak-anak Tuhan yang sangat menyayangi Tuhan pasti akan senang menghafalkan ayat-ayat dari firman Tuhan. Untuk kali ini, ayat hafalannya adalah dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa ayat hafalan itu dilantunkan di video, lalu videonya dikirimkan ke grup WA kita pendalaman Alkitab, dan kita semua akan diberkati dengan ayat hafalan yang adik-adik kirimkan. Saya juga mau mengingatkan, sebagai salah satu bentuk kita mensyukuri apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita dalam konteks ini, Tuhan mengasihi kita semua. Jangan lupa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar. Baik adik-adik semua, kita akan menutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami kembali menghadap kehadirat-Mu Bapa untuk berterima kasih karena kami Engkau izinkan untuk menyelesaikan pelajaran akan firman-Mu ini. Biarlah pelajaran ini atas urapan dari Roh Kudus-Mu boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk kemuliaan-Mu Bapa Yesus. Pada kesempatan kali ini kami bersama-sama mendoakan guru kami terkasih, Tante Koni. Bapa, Engkau lawat Tante Koni, Engkau sembuhkan Tante Koni. Bawalah kembali Tante Koni kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu Bapa di surga, melalui kami berdiskusi, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kami bersyukur Bapa untuk Engkau mendengar doa kami, untuk Engkau mengabulkan doa kami. Urapan Roh Kudus-Mu juga yang kami rindukan agar kami di dalam mempraktekkan firman Tuhan ini, kami boleh melakukannya sesuai dengan yang Engkau inginkan Bapa, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Lindungi kami semua Bapa, seluruh teman-teman kami, keluarga besar kami di TLCC dari segala sakit penyakit termasuk COVID-19. Berkati kami semua Bapa atas kebutuhan-kebutuhan kami. Dan Bapa, berkati juga persembahan yang sudah kami persembahkan kepada. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini. Engkau izinkan kami semua untuk memuliakan nama.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik adik-adik, sampai kita berjumpa minggu depan. Mudah-mudahan Tante Koni sudah bisa kembali bersama-sama dengan kita semua minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.